Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak ya di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai listrik dinamis. Baik listrik dinamis dan juga listrik statis untuk di ujian perguruan tinggi negeri ini selalu keluar tiap tahunnya. Nah, untuk listrik dinamis ini kita mempelajari listrik yang bisa bergerak. Nah, untuk yang bergerak ini adalah partikel pembawa muatannya. Kemudian listrik dinamis ini terjadi karena arus listrik searah dan arus bolak-balik. Jadi nanti kita akan belajar mengenai dua jenis arus listrik, yaitu arus searah dan juga arus listrik bolak-balik. Arus listrik ini hanya bisa menyala pada rangkaian listrik tertutup. Sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai mind map pada bab listrik dinamis. Seperti uraian sebelumnya, ada dua jenis arus listrik yang akan kita pelajari, yaitu ada arus searah. Jadi arus searah ini adalah arus yang alirannya itu searah, yaitu dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Kemudian arus bolak-balik, seperti dengan namanya, arusnya ini bolak-balik. Aliran arusnya tidak selalu dari positif ke negatif, namun bisa juga negatif ke positif. Bolak-baliknya ini dalam waktu yang sangat cepat ya dek ya, jadi kita tidak akan bisa memperkirakan waktu pergerakannya ini seberapa cepat, karena sangat cepat sekali. Tuh ya, kurang dari 1 detik. Kemudian kita kembali ke arus searah tadi atau disebut dengan DC. Di sana ada beberapa yang akan kita pelajari. Nanti ada tentang kuat arus listrik. Ini kita akan belajar tentang pengertiannya. Kemudian hambatan listrik. Ini adalah faktor yang bisa menyebabkan arus listrik itu terhambat dan menimbulkan energi yang lain, yaitu biasanya energi kalor. Kemudian kita juga akan belajar tentang rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik ini terdiri dari dua, yaitu nanti ada seri dan juga paralel. Selanjutnya kita akan belajar mengenai gaya gerak listrik, kemudian hukum Ohm, tegangan jepit, dan juga rangkaian jembatan Wheatstone. Selanjutnya masih di arus arah, kita akan juga belajar mengenai hukum Kirchhoff. Ini biasanya nanti kita akan pelajari dua soal, yaitu rangkaian 1 loop dan 2 loop. Ketika adik-adik sudah masuk ke perguruan tinggi, maka nanti adik-adik juga akan belajar hukum Kirchhoff untuk yang 3 sampai dengan 4 loop. Nah, untuk sekarang kita hanya belajar 1 loop dan 2 loop saja. Yang terakhir di listrik searah, kita akan belajar mengenai energi dan daya listrik. Oke, kita ke arus bolak-balik. Di sana kita akan mempelajari rangkaian arus bolak-balik. Bedanya di sini, kalau pada arus arah yang kita pelajari rangkaiannya itu hanya terdapat hambatan saja. Namun, nanti pada rangkaian arus bolak-balik ada hambatan atau resistor. Kemudian ada induktor. Induktor ini lambangnya adalah L. Kemudian kapasitor. Kapasitor lambangnya adalah C. Jadi rangkaian arus bolak-balik disebut juga rangkaian RLC karena terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Kita mulai dari kuat arus listrik. Definisi arus listrik adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian. Muatan listrik ini dibawa oleh partikel bermuatan, sehingga arus listrik adalah aliran partikel bermuatan. Pembawa muatan ini adalah elektron yang bergerak melalui kawat. Arus listrik dapat diukur menggunakan ampere meter. Makanya satuan dari arus listrik ini adalah ampere. Arus listrik tadi artinya adalah laju muatan ya yang mengalir, maka I bisa dirumuskan sama dengan Q per T.
I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian Q adalah muatan listrik, satuannya kolom. T adalah selang waktu dengan satuan second. Selanjutnya, hambatan listrik. Nilai hambatan listrik dapat diketahui dengan beberapa cara, yaitu dari hasil pembacaan voltmeter. Voltmeter ini adalah alat untuk mengukur tegangan, dan pembacaan ampermeter. Ampermeter adalah alat untuk mengukur arus. Jadi, R sama dengan pembacaan voltmeter tadi, V, dibagi dengan hasil pembacaan ampermeter. Lambangnya adalah I. Yang kedua, dari pengukuran dengan ohmmeter. Ohmmeter ini adalah alat untuk mengukur tegangan. Yang ketiga, berdasarkan nilai hambatan jenis, panjang, dan luas penampang. Rumusannya adalah R sama dengan rho L dibagi dengan A. R adalah hambatan kawat, satuannya ohm. Rho adalah hambatan jenis, kemudian L panjang kawat, dan A adalah luas penampang. Contoh soal yang pertama dari UGM tahun 2013. Dua buah konduktor, yaitu konduktor A dan B, terbuat dari bahan yang sama dengan panjang keduanya sama. Konduktor A merupakan kawat padat dengan diameter tampang lintangnya sebesar 1 meter. Kemudian konduktor B merupakan kawat dengan penampang lintang berlubang dengan diameter dalam 1 meter dan diameter luar 2 meter. Perbandingan hambatan RA dan RB adalah, jadi nanti kita gunakan perbandingan. Sebelumnya R, ini rumusnya adalah rho L dibagi dengan A. Kesimpulannya adalah nilai R ini berbanding terbalik dengan luas. Karena luas konduktor penampangnya itu biasanya berupa lingkaran, maka nanti A kita gunakan persamaan pi d kuadrat per 4, karena di sini yang diketahui adalah diameter. Jadi saya masukkan di sebelah sini R sama dengan rho L dibagi A-nya adalah pi d kuadrat per 4. R berbanding terbalik dengan D kuadrat. Persamaan yang akan kita gunakan adalah RA per RB sama dengan, karena berbanding terbalik dengan D kuadrat, maka untuk yang B tadi ada lubangnya ya Dek ya. Ada lubangnya, berarti saya tuliskan diameter lubang bagian luar kuadrat dikurangi dengan diameter lubang bagian dalam kuadrat dibagi dengan yang A. Ini berbanding terbalik ya, berarti ya. Yang A tadi tanpa lubang. Langsung saja saya tulis DA kuadrat. Diketahui diameter bagian luar adalah 2. Kemudian diameter bagian dalam adalah 1 meter. Diameter untuk konduktor yang A sama dengan 1 meter. Oke, jadi ini berbanding terbalik. Yang RA tadi ini diameternya, yang B diameternya yang bagian atas. Saya masukkan angkanya, berarti RA per RB sama dengan 2 kuadrat dikurangin 1 dibagi dengan 1 kuadrat tetap 1 nilainya ya. Berarti RA per RB sama dengan 4 min 1 dibagi 1, hasilnya adalah 3. Opsi yang sesuai adalah yang B. Selanjutnya ada tentang hukum ohm. Hukum ohm ini sebenarnya pernah Adik pelajari waktu SMP. Bunyinya adalah tegangan listrik dalam suatu rangkaian sebanding dengan arus listrik dan hambatannya. Perumusannya adalah V sama dengan I dikalikan dengan R. V adalah beda potensial atau tegangan listrik, kemudian I kuat arus listrik satuannya ampere, dan R ini adalah hambatan, satuannya ohm. Sebelum kita ke contoh soal tentang hukum ohm, kita belajar terlebih dahulu mengenai rangkaian hambatan listrik atau disebut dengan resistor. Berdasarkan ada tidaknya cabang, rangkaian resistor ini terbagi dua, yaitu rangkaian seri
dengan ciri-ciri tidak memiliki cabang. Jadi ketika kita tarik garis lurus di sini, tidak ada cabang yang kita lalui. Besar hambatan penggantinya, kita tinggal jumlahkan R1 ditambah R2, R3, dan seterusnya. Sifat pada rangkaian seri adalah arus pada masing-masing hambatan sama besar. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I totalnya. Kemudian jumlah beda potensial antara ujung hambatan sama dengan potensial sumber tegangan. Jadi antara V1, V2 dan V3 dan seterusnya ini bisa saja berbeda. Namun ketika dijumlahkan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3, ini hasilnya sama dengan V total. Dimana kalau adik ingin mencari V1 bisa gunakan hukum Ohm, yaitu I1 dikalikan dengan R1. V2 berarti I2 dikalikan dengan R2. V3 berarti I3 dikalikan dengan R3 dan seterusnya. Rangkaian listrik yang selanjutnya namanya adalah paralel. Ciri-cirinya adalah memiliki cabang. Ketika kita tarik garis lurus dari suatu titik ke titik yang lain, maka kita ketemu suatu percabangan. Untuk menghitung hambatan penggantinya kita gunakan rumus 1/R sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Sifat rangkaian paralel antara lain beda potensial antar ujung hambatan sama besar. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V total. Jumlah arus yang memasuki percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan. Jadi yang masuk di sini misalkan I, yang keluar juga I. Namun nanti antara I1, I2 dan I3 dan seterusnya ini bisa saja berbeda. Namun ketika kita jumlahkan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3 ini sama dengan I total. I1 bisa kita cari menggunakan V per R1. Kemudian I2 sama dengan V per R2 dan I3 sama dengan V per R3. Di mana V yang di bagian atas ini karena paralel semuanya sama. Nah, ini ada contoh soal yang kedua dari SBMPTN tahun 2013. Sebuah rangkaian listrik disusun seperti pada gambar. Hambatan R1 adalah 10 ohm, kemudian R2-nya 6, R3 sama dengan 8 dan R4-nya juga 8. Arus total yang melewati rangkaian sebesar 1 ampere jika potensial baterainya adalah 5 volt. Sebab hambatan total dalam rangkaian tersebut dapat diganti dengan suatu hambatan sebesar 5 ohm. Mula-mula kita hitung terlebih dahulu hambatan total. Jadi antara R3 dan R4 ini karena ada cabang, maka rangkaiannya disebut dengan rangkaian paralel. Untuk mencari besarnya RP, kita gunakan 1/RP sama dengan 1/R3 ditambah dengan 1/R4. 1/RP sama dengan 1/8 ditambah dengan 1/8, berarti RP. Ini kan nanti ketemunya 2/8. Berarti 8/2 sama dengan 4 ohm. Setelah itu, rangkaian menjadi seperti ini, Dek. Nah, yang bagian atas tadi 6 ohm, kemudian di sini 4 ohm, sebelah sini adalah 10 ohm. Setelah itu kita sederhanakan dulu yang bagian seri ini ya. Jadi tinggal dijumlahkan 10 ohm jadinya. Kemudian antara 10 ohm dengan 10 ohm yang di bawah ini merupakan rangkaian paralel lagi. Kita cari lagi deh 1/RP sama dengan 1/10 ditambah dengan 1/10 sama dengan 2/10, berarti RP sama dengan 10 dibagi dengan 2 sama dengan 5 ohm. Jadi kesimpulannya adalah
Hambatan total pada rangkaian adalah 5 ohm. Alasannya benar. Kemudian jika sumber tegangan di sini adalah 5 volt, maka besarnya arus I sama dengan V dibagi dengan R. Ini adalah persamaan hukum ohm. V-nya adalah 5 dibagi dengan R. R-nya adalah 5. I-nya adalah 1 ampere. Jadi pernyataannya juga benar. Pernyataan benar, kemudian alasannya juga benar. Keduanya berhubungan, berarti kita pilih opsi yang A. Contoh soal yang ketiga dari SBMPTN tahun 2013. 5 buah resistor dihubungkan seperti pada gambar. Hambatan efektif antara titik A dan B sebesar 10 ohm sebab jika antara A dan B dipasang tegangan 10 volt maka arus total yang mengalir pada rangkaian adalah 1 ampere. Kita lihat mula-mula kita sederhanakan dulu 7 dan 3 ini. Karena kedua rangkaian ini ketika kita tarik garis ya, ingat ini tidak menemui cabang. Nah, yang kita temukan itu belokan. Ingat, belokan itu bukan cabang. Jadi 7 dan 3 ini adalah rangkaian seri. Untuk rangkaian seri, maka R totalnya tinggal dijumlahkan. 7 ditambah dengan 3, hasilnya adalah 10 ohm. Kemudian, kita ubah gambar rangkaiannya menjadi seperti demikian. Karena kita sudah menyederhanakan antara 7 dan 3. Setelah ini 7 dan 3 tadi jadi 10 ohm, kemudian ini juga 10 ohm. Nah, antara 10 dengan 10 di sini merupakan rangkaian paralel karena ada percabangan di sebelah sini ya, Dek ya. Kemudian kita hitung R total untuk rangkaian paralel menggunakan 1/Rp sama dengan 1/10 ditambah dengan 1/10. Sama dengan 2/10, ini adalah 1/Rp-nya, maka nilai Rp sama dengan 10 dibagi 2, sama dengan 5 ohm. Rangkaiannya setelah itu saya ubah lagi ya, Dek ya, menjadi demikian. Nah, kemudian nanti pada titik A dan B ini akan dipasangkan dengan sumber tegangan 10 volt. 5 ohm ini adalah resistor pengganti yang ada di sini. Kemudian di sini juga 5 ohm. 5 ohm dan 5 ohm yang ada di sini karena tidak ada percabangan ya, Dek ya, kita tarik garis lurus. Maka nanti R totalnya atau R seri sama dengan 5 tambah 5 yaitu 10 ohm. Setelah itu saya ubah lagi. Ini adalah perubahan yang terakhir ya, Dek ya. Karena tinggal 2 saja, seperti ini. Nah, sekarang yang atas tadi adalah 10 ohm, yang ini juga 10 ohm. Sama dengan perhitungan yang sebelah sini ya. Jadi kalau 10 ohm itu 1/Rp sama dengan 1/10 ditambah dengan 1/10, maka R paralel di sini nanti akan ketemu Rp sama dengan 5 ohm. Oke, adik bisa coba nanti nulis lagi agar semakin hafal. Rp ini adalah R total, karena ini sudah yang terakhir ya, Dek ya, menyederhanakannya. R totalnya adalah 5 ohm. Nah, berarti kan ini salah ya, Dek ya. Hambatan efektif antara titik A dan B sama dengan 10 ohm, ini salah. Harusnya adalah 5 ohm. Kemudian besar kuat arusnya kita gunakan V dibagi dengan R. V-nya adalah 10 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 2 ampere. Pernyataan salah, sebabnya juga salah. Berarti kita pilih opsi yang E. Contoh soal keempat dari SBMPTN tahun 2016. Diketahui rangkaian listrik seperti pada gambar. Jika saklar dibuka, yang terjadi pada ampermeter adalah gini ya, Dek ya. Jadi R2 dan R1 ini kita anggap keduanya identik terlebih dahulu.
Sebut saja hambatannya sebesar R. Ketika saklar ini tertutup, berarti R2 dan R1 ini tersusun secara paralel. Untuk rangkaian yang tersusun secara paralel, maka R totalnya kita bisa gunakan 1/RP sama dengan 1/R ditambah dengan 1/R. Sama dengan 2/R, jadi RP sama dengan R/2. Untuk mencari besarnya arus listrik, selain bisa diukur menggunakan ampere meter, kita bisa gunakan hukum Ohm, yaitu V dibagi dengan R. Ketika saklar ditutup, berarti besarnya I sama dengan V dibagi dengan R/2, sama dengan 2V/R. Ketika saklarnya dibuka, ketika saklar ini terbuka, maka arus listrik tidak akan mengalir pada hambatan R. Jadi nanti besarnya I sama dengan V dibagi dengan R. Adik bisa lihat di sini antara I dengan I aksen, I lebih besar dari I aksen. Kesimpulannya adalah pembacaan ampere meter mengecil. Opsi yang sesuai adalah yang A. Selanjutnya, gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Gaya gerak listrik, suatu sumber listrik adalah beda potensial antara ujung sumber arus ketika sumber arus listrik tidak mengalirkan arus listrik. Jadi bisa dikatakan bahwa GGL ini adalah komponen yang ada di sekitar titik C dan D. Seperti itu, karena ketika arus ini terbuka, sirkuitnya terbuka, maka beda tegangan pada C dan D atau beda potensial antara C dan D ini sama dengan E. Kemudian tegangan jepit artinya adalah beda potensial antara ujung sumber arus listrik ketika sumber arus mengalirkan arus listrik. Nah, ketika sirkuitnya tertutup, maka adik bisa mencari tegangan jepit antara A dan B. Nah, kalau sirkuitnya ini terbuka, maka tegangan antara A dan B ini tidak akan bisa terukur karena tidak ada arus yang mengalir. Hubungan antara GGL dan tegangan jepit adalah VAP sama dengan E min IR atau VAP sama dengan I kali R. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti kalau kita masuk ke contoh soal ya, Dek ya. Keterangannya adalah E ini adalah tegangan GGL, satuannya volt, bisa dilambangkan E besar atau seperti ini, sama saja. Kemudian I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, kemudian R adalah hambatan dalam sumber tegangan, VAP adalah tegangan jepit antara A dan B, satuannya adalah volt. Oke, jadi R ini nanti ada dua ya sebenarnya, nanti tergantung soalnya. Ada yang ada hambatan dalamnya, ada yang tidak. Oh ya, hambatan dalam nanti lambangnya sebenarnya R. Kemudian kalau R besar ini adalah hambatan yang ada di ujung A dan B. Contoh soal kelima dari UGM tahun 2013. Dalam rangkaian listrik ini, GGL baterai B sebesar 12 volt akan diukur dengan voltmeter V yang bertahan dalam sangat besar. Pembacaan voltmeter V memberikan hasil sebesar 10,5 volt sehingga besar arus listrik yang melewati baterai B adalah, jadi kita bisa gunakan tegangan jepit. Ini misalkan titik A dan titik B. Diketahui tegangan jepit antara AB ini sama dengan 10,5 volt. Nah, untuk mencari tegangan jepit antara AB, adik bisa gunakan dua cara. Cara yang pertama lewat sebelah sini ya, lewat atas, kemudian yang kedua lewat bawah. Kalau kita gunakan VAP yang lewat atas, berarti cara pertama ya, saya tulis di sini, cara pertama antara VAP sama dengan sigma E ditambah dengan sigma I kali R. Kita lihat, kita dari A mau menuju ke B. Ketika dari A mau menuju ke B, ini kan kita ketemu kutub positif karena ketemu sumber tegangan dengan simbol, ini garisnya lebih panjang, itu adalah kutub positif. Berarti kita tuliskan E-nya di sini positif.
Kemudian arus itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Berarti kalau kita mencari tegangan jepit antara AB lewat yang bagian atas, maka kan berlawanan dengan arus listriknya. Sementara tujuan kita ke kanan, arus listriknya ke kiri. Maka saya tuliskan di sini minus. I dikalikan hambatan dalam. Namun di sini kita tidak bisa gunakan rumus ini karena hambatan dalamnya kita tidak tahu berapa, tidak diketahui di soalnya. Maka kita gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua berarti lewat bawah. Kalau lewat bawah berarti VAB tidak ada E-nya. Tidak ada E-nya, cuman ada R saja. Maka langsung I dikalikan dengan R antara A dan B. VAB-nya diketahui sama dengan 10,5, kemudian I-nya yang dicari, RAB-nya adalah 15. I sama dengan 0,7 ampere. Opsi yang sesuai adalah yang D. Rangkaian jembatan Weston. Rangkaian jembatan Weston ini adalah suatu rangkaian yang bentuknya Dedek bisa lihat seperti pada gambar. Jadi antara R1 dengan Rx ini tidak bisa kita buat seri karena ada cabang di sebelah sini. Kemudian antara R1 dengan R2 ini juga bukan merupakan rangkaian paralel. Karena rangkaian paralel itu memang ciri-cirinya ada cabang, namun ketika suatu hambatan ini disusun secara paralel, kedua ujungnya ini akan saling bertemu. Nah, Dedek bisa lihat di sini ujung R1 dengan R2 meskipun mereka bercabang tidak bertemu. Berarti dia bukan merupakan rangkaian paralel. Nah, untuk menyederhanakan rangkaian jembatan Weston ini kita gunakan rumus R2 kalikan Rx apakah sama dengan R1 dikalikan dengan R3. Nah, ketika R2 dikalikan dengan Rx ini hasilnya sama dengan R1 dikalikan dengan R3, maka seolah-olah pada titik B dan C ini tidak ada arus yang mengalir atau I pada galvanometer sama dengan 0. Maka beda potensial antara BC juga sama dengan 0, kemudian VB sama dengan VC. Contoh soalnya dari SBMPTN tahun 2015. Jadi langsung saja ke contoh soal biar adik semakin memahami bagaimana bentuk rangkaian dari jembatan Weston itu. Ada sebuah rangkaian ditunjukkan oleh gambar berikut. Beda potensial antara titik A dan B adalah, jadi adik bisa lihat, antara 2, ini kalau dikalikan dengan 3, hasilnya akan sama dengan 1 dikalikan dengan 6. Ketika 2 dikalikan dengan 3, hasilnya sama dengan 1 dikalikan 6, maka arus yang melewati hambatan 5 ohm ini tidak ada atau I sama dengan 0. Jadi seolah-olah rangkaiannya hanya seperti ini. Jadi karena pada 5 ohm itu tidak ada arus yang mengalir, seolah-olah dia tidak ada. Rangkaiannya hanya seperti ini. Ini 2 ohm, di sini 6 ohm, kemudian 1 ohm dan 3 ohm. Yang ditanyakan adalah beda potensial pada titik AB. Kita harus cari terlebih dahulu arus yang mengalir pada titik AB ini. Ya, sebut saja arus yang keluar di sini adalah I total. Kemudian yang masuk ke hambatan 2 ohm sebut saja I1, yang masuk pada hambatan 1 ohm adalah I2. Mula-mula kita cari dulu hambatan totalnya. Antara 2 dan 6 ini adalah rangkaian seri. Ketika rangkaian seri, maka hambatan penggantinya tinggal dijumlahkan. Hasilnya adalah 8 ohm. Setelah itu D yang bagian bawah 1 dan 3 ohm ini juga merupakan rangkaian seri, maka kita jumlahkan menjadi 4 ohm. Setelah ini kita bisa mencari besar I1 dan I2 karena 8 dan 4 ohm ini merupakan rangkaian paralel. Ingat, rangkaian paralel V-nya sama besar. Jadi V pada 8 ohm ini juga 4 volt. V pada 4 ohm juga 4 volt. Jadi besar I1 sama dengan V dibagi dengan R, yaitu 4 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah setengah ampere.
Kalau adik ingin mencari I2, berarti langsung saja V dibagi R, berarti 4 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 1 ampere. Untuk menghitung beda potensial antara titik A dan B, kita gunakan persamaan hukum Ohm, yaitu VAB sama dengan I yang melewati A sampai dengan B ini adalah I1 dikalikan R yang terdapat pada titik A dan B. Sama dengan I1-nya tadi adalah setengah dikalikan R-nya adalah 2. Jadi VAB sama dengan 1 volt. Opsi yang sesuai adalah yang E.